الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم اتقوا الله يا أمة رسول الله اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai salah satu rukun khutbah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah salat Jumat sekalian untuk sama-sama kita memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang dapat menjadikan kita pribadi yang jujur, pribadi yang istiqamah, yang selalu bermuhasabah. Takwa yang dapat mengantarkan kita kepada kematian husnul khatimah. Takwa yang dapat menjadikan kita ahli ruku dan ahli sujud. Tapi yang lebih penting lagi, takwa yang dapat mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memberi kita hidayah. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang telah memberi kita makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dialah Allah yang maha menyembuhkan manakala kita sakit. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan kita kembali. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dialah Allah, Tuhan yang kita harap ampunannya dari dosa-dosa kita yang teramat banyak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rentang abad ke-6 sampai 14 Masehi, umat Islam mengalami masa-masa kejayaan, unggul dalam berbagai bidang, ketatanegaraan, sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan militer. Berbeda sebaliknya di belahan dunia yang lain. Seorang ilmuwan politik barat dari Italia yang bernama Niccolo Machiavelli mencoba merenungi kenapa Islam maju, kami tidak. Ia merenungi indikasi-indikasi kemajuan Islam. Dari sekian referensi yang ia baca, salah satu yang membuat ia takjub adalah Magnum Opus, karya besarnya Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Lalu berangkatlah Niccolo Machiavelli ke Andalusia untuk mempelajari bahasa Arab guna dapat membaca Muqaddimah. Di Andalusia, Niccolo Machiavelli bertemu dengan ilmuwan nahwu yang luar biasa, ahli linguistik Arab nomor 1, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbilah khairan maliki,
musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Setelah menamatkan alfiyah dan menguasai bahasa Arab, ia mencoba membaca muqaddimah. Sungguh elok setiap halaman demi halaman yang ia baca. Banyak teori ketatanegaraan, sosial, ekonomi, bahkan militer. Hasil bacaannya tersebut ia tuangkan menjadi sebuah inspirasi besar yang di kemudian hari karyanya tersebut mengubah Barat dengan lahirnya Renaissance dan revolusi industri. Karya Niccolo Machiavelli, hasil kontribusi umat Islam tersebut adalah Il Principe atau The Prince, sang pangeran. Umat Islam bukan hanya unggul dalam ketatanegaraan, bukan hanya yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun, bahkan teori-teori ketatanegaraan yang lain, umat Islam banyak memberikan kontribusi terhadap dunia. Al-Farabi misalnya, beliau mengatakan negara akan sampai kepada level welfare state dan strong state, negara yang sejahtera dan negara yang kuat jika pemimpinnya paripurna kebaikannya, waktunya sepenuhnya untuk masyarakatnya, selalu amanah, tidak lalai, bahkan tidak mengkhianatinya. Namun pemimpin jenis ini menurut beliau hanya dimiliki oleh para nabi. Masa kenabian selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia, sebagai bangsa terus bergerak walaupun Nabi sudah wafat. Kata Al-Farabi, negara masih bisa sejahtera, negara masih bisa kuat dipimpin oleh masyarakat biasa. Namun masyarakat biasa ini punya masalah. Apa masalahnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kebaikan, ada keburukan. Untuk welfare state, untuk strong state, negara kuat, negara sejahtera, tidak boleh ada keburukan dari seorang pemimpin. Kata Al-Farabi, untuk menutup keburukannya ini harus ada lembaga, harus ada yang mengawasi. Dari sini lahirlah teori trias politika, teori pembagian kekuasaan. Ada eksekutif yang menjalankan kekuasaan, ada legislatif yang membuat undang-undang, yang mengawasi dan membuat anggaran, dan ada yudikatif yang memberikan punishment terhadap penegakan hukum berlangsungnya roda pemerintahan. Subhanallah, umat Islam banyak memberikan kontribusi kepada dunia. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bukan sekedar bangga dengan itu. Yang harus kita lebih bangga ketika kita mampu meneladani bagaimana akhlak Islam dalam memimpin, bagaimana akhlak Islam menjalankan roda pemerintahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang politikus yang luar biasa, negarawan yang luar biasa, waktunya dicurahkan untuk umatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan surat Al-Baqarah ayat 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Ayat ini bercerita Allah membanggakan umat Islam karena akan menjadi saksi untuk segenap umat yang lain. Rasul kita pun dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi penilai akhir pada hari kiamat nanti untuk seluruh manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan surat Al-Baqarah ayat 143 ini menangis, "Ya Rabb, bagaimana engkau jadikan aku saksi nanti pada hari kiamat? Syukur ketika dihadapkan kepadaku umatku, kau vonis ia ahli surga. Bagaimana ketika dihadapkan kepadaku umatku, ternyata kau vonis ia masuk ke neraka. Aku nggak sanggup ya Rabb. Menjadi saksi, menjadi syahid, aku tidak sanggup ya Rabb." Apa mau Muhammad kalau kita membaca banyak buku-buku tafsir? Aku ingin seluruh umatku seluruhnya akhirnya masuk surga.
Lalu Allah tutup surat Al-Baqarah 143 ini dengan kalimat yang begitu elok. Innallaha binnasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah binnasi kepada seluruh manusia. Kalau kita membaca beberapa buku tafsir, binnasi ay bi ummati Muhammadin, sebagai seorang pemimpin begitu sayang kepada masyarakatnya, kepada umatnya, tidak mau ada yang sengsara di antara umatnya. Bahkan Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis pertama dalam Kitabul Aidain, suatu ketika, satu hari sebelum lebaran, Umar bin Khattab berangkat ke pasar membawa hasil tabungannya untuk memberikan baju sutra yang begitu bagus. Ya, berangkatlah Umar bin Khattab ke pasar untuk membeli baju sutra. Selesai membeli baju tersebut, Umar bin Khattab menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ini aku berikan baju dari hasil tabunganku. Pakaikan ini wahai Rasulullah sebagai baju untuk khutbah esok hari. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih Umar, terima kasih Umar. Baju ini begitu bagus untuk Umar, tapi aku tidak mau memakainya. Mungkin barangkali di antara umatku, jangankan untuk memakai, jangankan untuk membeli baju ini, untuk memakan barang 1-2 butir kurma pun tidak menemukan itu. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagai penutup khutbah Jumat yang singkat ini, tanggal 14 Sya'ban, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat asar, mendapatkan 2 rakaat, naik ke rakaat ketiga, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, sekarang arahkan kiblatmu menghadap ke Masjidil Haram, karena awalnya kaum muslimin salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Selepas salat, banyak pihak khususnya Nasrani dan Yahudi merasa khawatir. Jangan-jangan sekarang umat Islam yang dipimpin Muhammad mau kembali mengambil alih kota Makkah yang sempat ditinggalkannya. Dalam sejarah tercatat kaum Yahudi, kaum Nasrani mempersiapkan sebuah perang yang disebut dengan perang Bani Mustalik. Lalu berangkatlah pasukan dari Mekah yang dipimpin oleh Al-Harith bin Dirar berangkat ke Madinah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin diberikan kemenangan. Salah satu bukti kemenangan umat Islam, salah seorang putri raja, putri Yahudi yang bernama Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar ditawan. Tidak terima putrinya ditawan, lalu Al-Harith mengutus utusan membawa tebusan dengan berharap putrinya bisa dibebaskan. Namun ditolaknya. Bahkan Rasulullah SAW menawarkan untuk menikahi Juwairiyah, tidak terima. Yang menarik dalam sejarah, justru permintaan pernikahan tersebut datang dari Juwairiyah sendiri. Syirah Ibnu Hisam menjelaskan hal ini ketika itu Madinah terjadi kemarau. Hewan-hewan banyak yang mati, hanya beberapa hewan saja yang hidup. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab ketika itu yang membagikan hewan-hewan ini, wahai Rasulullah, kita cuma memiliki beberapa ekor. 1 ekor, kata Rasulullah SAW, berikan kepada masyarakat Madinah, yang muslim dan yang non-muslim, banyakkan kuahnya. Lalu yang kedua, bagikan kepada seluruh pasukan perang. Kata Umar bin Khattab, berarti beberapa ekor lagi untukmu dan keluargamu? Bukan, berikan kepada pasukan, kepada tawanan perang. Kalian masak, ya, kalian olah dengan bumbu yang begitu lezat, lalu berikan kepada tawanan perang. Tawanan perang melihat putri rajanya pun ditawan, tidak berani mereka makan. Lalu hidangannya diberikan kepada Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar. Tanpa melihat kanan, tanpa melihat kiri, hidangan tersebut dimakannya. Begitu lezatnya. Selesai makan, Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar mengucapkan kalimat yang begitu pedas di hadapan para sahabat Rasul. Para sahabat Muhammad, baru kali ini selama 3 bulan aku ditawan makan makanan yang begitu lezat. Aku sangat yakin Nabi Anda makanannya lebih lezat dari yang aku makan. Umar bin Khattab menangis, Ali bin Abi Thalib menangis. Mereka langsung mengatakan, Nabi kami tidak makan, justru jatah makanan Nabi kami diberikan kepada Anda semua.
Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada umatnya, tapi kepada lawan politiknya begitu sayang. Itulah Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami. Ya Allah, ya Allah, berkahi bangsa ini, berkahi para pemimpin kami. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami. Ya Allah, jadikan bangsa ini bangsa yang Engkau ridhai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anugerahkan kepada pemimpin kami kesederhanaan sebagaimana Engkau telah menganugerahkannya kepada Abu Bakar. Anugerahkan kepada para pemimpin kami ketegasan sebagaimana Engkau telah menganugerahkannya kepada Umar. Anugerahkan kepada para pemimpin kami kepekaan sebagaimana ya Allah Engkau telah menganugerahkannya kepada Utsman. Anugerahkan ya Allah kepada para pemimpin kami ketawaduan sebagaimana Engkau telah menganugerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Allahumma bil fadli la bil adli wa bil ihsani la bil mizan wa bil rahmati la bil hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.